Di kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang pengertian pemasaran digital dan bermacam strateginya. Dari mulai pengertian, alasan, 3 pilar dan komponen utama dari pemasaran digital itu sendiri. Yang pertama, apa itu pemasaran digital? Pemasaran digital adalah pemasaran produk atau layanan dengan menggunakan teknologi digital melalui internet, media sosial, telepon seluler, atau media digital lainnya. Lalu, kenapa harus pemasaran digital? Ada 3 alasan sendiri. Kenapa harus pemasaran digital menurut saya? Dimulai dari dapat dipantau dan terukur, efisiensi dalam optimasi dan jangkauan luas dan tertarget. Dapat dipantau atau diterukur di sini dimaksud, yaitu setiap interaksi pengguna, touchpoint, dengan bisnis Anda menghasilkan kumpulan datanya sendiri, memungkinkan Anda untuk menyegmentasikan data dan memahami bagaimana setiap titik kontak berkontribusi pada keuntungan Anda yang berarti penjualan atau konversi. Dari sini, Anda dapat mengetahui poin kontak mana yang beresonansi dengan audiens target Anda, yaitu yang berkontribusi paling banyak pada konversi, dan mereproduksi kesuksesan ini pada kampanye di masa mendatang. Lalu efisiensi dalam optimasi adalah, contohnya iklan di berbagai situs web dan aplikasi seluler dan meninjau laporan langsung dalam beberapa jam. Ini memungkinkan pemasar untuk meninjau kinerja kampanye iklan dan membuat penyesuaian dengan cepat seperti mengoptimalkan materi iklan untuk meningkatkan keterlibatan audiens. Lalu jangkauan luas dan tertarget. Banyak dari platform media sosial ini juga memungkinkan Anda menargetkan iklan ke audiens tertentu, misalnya menurut demografi dan minat dan pola perilaku, misalnya penargetan ulang. Retargeting adalah bentuk pemasaran yang memungkinkan Anda menampilkan iklan yang relevan kepada pengguna yang telah mengunjungi halaman tertentu di situs Anda. Selanjutnya yaitu 3 pilar pemasaran digital. 1. User journey. 2. Saluran pemasaran digital. 3. Materi konten yang kreatif. User journey adalah pertemuan dan interaksi pelanggan dengan merek Anda di semua saluran digital dan non-digital yang membentuk emosi dan persepsinya tentang merek Anda. Ini biasanya dimulai dari tahap kesadaran dan berakhir pada tahap pembelian atau advokasi, loyalitas, kesadaran. Pelanggan pertama kali menyadari merek, pertimbangan, minat, evaluasi. Pelanggan perlu mengevaluasi keputusannya dan mempertimbangkan merek lain. Pembelian, keinginan tindakan. Pelanggan siap untuk melakukan pembelian. Advocacy, loyalty. Pelanggan menyebarkan dari mulut ke mulut dan merekomendasikan merek tersebut kepada teman-temannya. Pelanggan biasanya berinteraksi dengan materi iklan atau konten Anda di berbagai saluran digital, media sosial, pencarian iklan bergambar, dan masuk ke situs web Anda. Saluran pemasaran adalah media yang digunakan organisasi atau bisnis untuk mengkomunikasikan atau menyampaikan pesan kepada konsumen. Dalam digital marketing, saluran digital adalah jalan di mana pelanggan Anda mengetahui tentang bisnis Anda dan apa yang ditawarkannya. Dari sinilah lalu lintas pengguna Anda berasal. Contoh saluran pemasaran digital meliputi pencarian organik, misalnya Google, penelusuran berbayar, display ads, email, media sosial, dan referral, lalu lintas melalui situs web lain. Materi konten yang kreatif adalah konten dalam bentuk grafik visual, teks, dan video yang dibuat dan dipasarkan oleh merek Anda yang berinteraksi dan dicerna oleh pelanggan Anda, juga disebut sebagai content marketing. Materi iklan berupa spanduk iklan, iklan video dan iklan teks, sedangkan isi berupa artikel blog, video dan infografis. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen utama dari strategi pemasaran digital. Berikut, beberapa komponen utama dari strategi pemasaran ini meliputi: pertama, menentukan merek. Gunakan pedoman merek untuk mendefinisikan merek Anda. Pertimbangkan unique selling points, USP, bisnis Anda. Kedua, mengembangkan persona pelanggan. Pahami informasi demografis seperti usia, jenis kelamin, lokasi, serta motivasi yang mendorong orang untuk memilih produk dan layanan. Gunakan Google Analytics untuk membantu dalam menciptakan persona pembeli dan menyegmentasikannya sesuai dengan kata kunci dalam lalu lintas organik. Ketiga, mendefinisikan SMART, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, sasaran berbatas waktu. Tujuan dan KPI pemasaran, misalnya
Capai peningkatan 20% dalam prospek yang dihasilkan dari isian daftar formulir dalam 6 bulan ke depan. Mengidentifikasi sasaran pasar. Gunakan alat penelitian pasar seperti Google Keyword Planner, Google Trends, dan Facebook Audience Insights untuk melakukan penelitian pasar dan mengidentifikasi pasar sasaran potensial. Melakukan analisis kompetitif. Gunakan alat analisis web dan sosial seperti web serupa, Semrush, dan Social Bakers untuk menganalisis pesaing Anda dan melakukan analisis SWOT mengelola dan mengalokasikan sumber daya dengan tepat untuk mencapai tujuan. Sumber daya mencakup tenaga kerja, tim internal atau outsourcing, agen pemasaran eksternal, dan anggaran. Meninjau dan mengoptimalkan kinerja kampanye. Gunakan alat analisis digital marketing seperti Google Analytics untuk melacak, mengukur, dan melaporkan kinerja kampanye pemasaran digital Anda. Terima kasih atas perhatiannya, semoga informasinya bermanfaat. Salam, Bobby Saputra.